Kata-kata pertama Edoardo Bove setelah sadar dari pingsan di laga Fiorentina versus Inter Milan. Edoardo Bove menyampaikan terima kasih sesaat setelah sadar dari pingsan saat laga Fiorentina versus Inter Milan di Liga Italia. Diketahui, Giornata 14 Liga Italia Serie A antara Fiorentina versus Inter Milan diwarnai penundaan ketika laga berjalan 16 menit. Laga Fiorentina versus Inter Milan terhenti karena Edoardo Bove meregang nyawa di Stadion Artemio Franchi, Minggu, 2 Desember 2024. Insiden itu terjadi pada menit 16, ketika pemain Fiorentina Edoardo Bove terjatuh sendiri di lapangan. Menurut media lokal edisi Firenze dari La Repubblica Football Italia, pria berusia 22 tahun itu sudah sadar dan tidak lagi diintubasi. "Terima kasih semuanya," adalah kata-kata pertamanya setelah bangun tidur. Dia mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Careggi dekat Stadio Artemio Franchi. Lega Serie A mengonfirmasi bahwa pertandingan dibatalkan dan tidak akan dilanjutkan karena insiden ambruknya Edoardo Bove. Jika dijadwal ulang, pertandingan akan dilanjutkan mulai menit ke-17. Hari ini Inter baru mulai kembali berlatih, libur sejak laga diberhentikan kontra Fiorentina. Simone Inzaghi telah memberikan libur kepada skuad Inter setelah pertandingan yang diberhentikan saat menghadapi Fiorentina, di mana Edoardo Bove tak sadarkan diri saat laga baru berjalan 16 menit. Surat kabar Gazzetta dello Sport adalah yang melaporkan hal di atas, dan menambahkan bahwa hanya Carlos Augusto dan Francesco Acerbi yang berada di tempat latihan selama 2 hari terakhir. Keduanya melakukan pemulihan dari cedera yang mereka alami. Selain itu, kemarin sebagian pemain Inter menghadiri Grand Gala Calcio. Hari ini latihan normal akan kembali dimulai untuk persiapan kontra Parma yang baru saja mengalahkan Lazio. Diharapkan pada pertandingan ini Acerbi, Augusto, dan Davide Fratesi sudah tersedia untuk Inzaghi. Juventus sediakan jalur keluar untuk Jay Itzes dari Venezia. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes dikabarkan masuk dalam radar klub top Serie A Italia. Bahkan pihak Bianconeri sudah menyaksikan penggawa skuad Garuda bertanding langsung. Jay Itzes saat ini berkarier di Venezia. Namun klub berjuluk I Lagunari tersebut sedang terpuruk di dasar klasemen. Kondisi tim pun sedang tidak kondusif karena sang pelatih Eusebio Di Francesco disebut bakal dipecat oleh petinggi Venezia. Menariknya kini ada alternatif jalan keluar dari Venezia. Dari laporan Tuttosport, Jay Itzes dilirik oleh Juventus. Bahkan scout talent Bianconeri juga sudah melihat langsung permainan Jay Itzes ketika Venezia melawan Lecce. Dalam pertandingan itu, sejatinya pemandu bakat Juventus memantau pemain Lecce yang bernama Patrick Dorgu. Nah, Jay Itzes juga tampil apik, bahkan kapten timnas Indonesia sempat membuat gol. Sundulannya di depan gawang lawan hanya mengenai tiang. Tuttosport menyampaikan kabar heboh bahwa pemandu bakat Juventus ada di Venezia pada hari Senin menonton Venezia versus Lecce untuk memantau Patrick Dorgu, ditulis laporan Planet Lecce. Tentu gol kemenangan pemain Denmark telah membangkitkan ketertarikan lebih lanjut. Bianconeri juga dalam kondisi darurat untuk mencari lini pertahan baru. Sambungnya, alasan Juventus juga mencari bek karena Gleison Bremer mengalami cedera ACL, sehingga hal tersebut bisa membuat Itzes bisa saja didaratkan Bianconeri. Ranieri yakin AS Roma mampu berkembang dan jauhi degradasi. Pelatih AS Roma Claudio Ranieri yakin skuadnya mampu berkembang seiring waktu dan semakin menjauhi zona degradasi Liga Italia Serie A selama para pemain terus mengikuti instruksi. "Jika pemain terus mendengarkan saya, seperti yang mereka lakukan dalam beberapa laga terakhir, kami akan menemukan solusi," ujar Ranieri. Ranieri, yang kembali menjadi pelatih AS Roma mulai pertengahan November 2024, menyebut bahwa para pemainnya harus bekerja keras dan tidak menyerah dengan situasi. Pria yang pada tahun 2009 hingga 2011 juga sempat menangani AS Roma itu menyebut, dirinya tidak pernah menerima pemain yang tunduk pada kondisi. "Kami harus mampu bereaksi, merebut bola sebanyak mungkin di lapangan hingga batas maksimal fisik," kata Ranieri. Sejak ditunjuk untuk melatih AS Roma pada periode keduanya, Ranieri sudah memimpin Paulo Dybala dan kawan-kawan melewati 3 pertandingan dengan hasil 2 kali kalah, di Serie A, dan sekali seri, di Liga Eropa. Terkini, Selasa 3 Desember dini hari, AS Roma yang bermain di markasnya Stadion Olimpico takluk 0-2 dari Atalanta. AS Roma pun terdampar ke posisi ke-15 klasemen sementara Serie A 2024 hingga 2025 dengan koleksi 13 poin dari 14 pertandingan.
Mereka cuma terpisah 2 poin dari zona degradasi. AS Roma pun terdampar ke posisi ke-15 klasemen sementara Serie A 2024 hingga 2025 dengan koleksi 13 poin dari 14 pertandingan. Mereka cuma terpisah 2 poin dari zona degradasi. Lazio dan Hellas Verona capai kesepakatan terkait transfer gelandang muda. Lazio dikabarkan siap merekrut gelandang muda milik Hellas Verona, Reda Belahyane untuk memperkuat lini tengah mereka di bursa transfer Januari nanti. Elang ibu kota kekurangan opsi di lini tengah setelah melepas Danilo Cataldi di hari terakhir bursa musim panas lalu tanpa bisa mendatangkan pemain pengganti yang sesuai. Gelandang terpinggirkan Napoli, Michael Folorunsho-Santer dikaitkan dengan transfernya ke Formello akan tetapi gagal terwujud. Sedangkan dua opsi mereka di sektor gelandang, Gaetano Castrovilli dan Matias Vecino sedang dalam perawatan cedera masing-masing, sementara Nicolo Rovella harus menjalani skorsing 1 pertandingan. Marco Baroni harus menghadapi pertandingan melawan Napoli di Serie A dengan opsi terbatas di sektor gelandang, menyoroti kebutuhan tambahan kedalaman di lini tengah mereka. Menurut kabar yang dilansir La Repubblica, Belahyane bisa menjadi jawaban untuk kebutuhan klub ibu kota Italia. Lebih lanjut kabar mengungkapkan bahwa Biancocelesti dan Verona telah mencapai kesepakatan terkait transfer playmaker 20 tahun tersebut yang menjadi pemain kunci dalam sistem yang diterapkan oleh pelatih Paolo Zanetti. Dua presiden klub, Claudio Lotito dan Maurizio Setti memiliki hubungan yang sangat baik. Gelandang muda bergabung dengan Gialloblu Januari lalu, merampungkan transfer dari OGC Nice. Ia hanya menorehkan beberapa penampilan di era Baroni. Namun masih merasa bos De Aquila tersebut berjasa terhadap perkembangannya, menyebut bahwa sang pelatih telah membantunya beradaptasi di sepak bola Italia. Pemain internasional Maroko tersebut juga dianggap cocok untuk mengatasi dilema skuad De Aquila karena mereka tidak memiliki ruang untuk skuad senior. Namun mereka bisa mendaftarkan Belahyane dalam skuad U22 yang akan mengatasi masalah Baroni tanpa harus mengorbankan pemain senior dalam skuadnya. Paulo Fonseca ingin dapatkan kepercayaan fans AC Milan. Pelatih kepala AC Milan, Paulo Fonseca, mengakui bahwa hubungan antara dirinya dan basis penggemar Rossoneri tidak selalu harmonis. Jersey AC Milan. Ia menyadari bahwa timnya perlu mendapatkan kepercayaan penuh dari para pendukung untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Milan mengalami ketidakstabilan yang signifikan dalam performa mereka, yang membuat penggemar sulit untuk memberikan dukungan penuh. Meskipun berhasil meraih kemenangan melawan tim besar seperti Real Madrid dan Inter, Rossoneri seringkali terjatuh dalam pertandingan melawan tim yang lebih lemah, menciptakan keraguan di kalangan penggemar. Fonseca berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dari basis penggemar yang sejak awal tidak sepenuhnya setuju dengan pengangkatannya sebagai pelatih. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Sassuolo, ia mengakui bahwa tanggung jawab ada di pundaknya dan timnya untuk memberikan performa yang memuaskan agar penggemar dapat kembali mendukung mereka sepenuhnya. Dalam pertandingan terakhir melawan Empoli, Fonseca merasa puas dengan penampilan timnya yang seimbang. Ia mencatat bahwa timnya menciptakan banyak peluang dan mampu merebut bola dengan baik. Fonseca menekankan pentingnya kerja keras setiap hari untuk meningkatkan kekuatan tim Jersey AC Milan. Fonseca percaya bahwa dengan dukungan penggemar, timnya akan menjadi lebih kuat. Ia menyatakan, "Kami harus menjadi pihak yang memegang kendali para penggemar, dan tim telah melakukannya di pertandingan terakhir." Ucap Fonseca, dengan semangat dan determinasi, Fonseca berharap dapat mengubah pandangan penggemar dan membawa AC Milan meraih kesuksesan yang lebih besar. Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru seputar AC Milan hanya di situs beritamilan.com.